Kata pengantar untuk cetakan kedua. Hari ini, lusinan tahun setelah buku ini pertama kali diterbitkan, buku ini masih laris manis dan terjemahan ke berbagai bahasa terus bermunculan. Kemudian, mengapa buku ini membutuhkan edisi revisi? Satu alasan untuk membuat revisi adalah bahwa sejarah tidak berhenti di tahun 1978, ketika edisi pertama buku ini ditulis. Sebaliknya, banyak peristiwa baru terjadi sejak itu, beberapa di antaranya tidak terantisipasi dan tokoh-tokoh sejarah baru bermunculan. Meskipun pengetahuan saya tentang masa lalu memang sempurna pada 12 tahun lampau, buku ini tetap membutuhkan revisi karena dunia telah berubah sejak itu. Tentu saja pengetahuan saya tentang masa lalu jauh dari sempurna pada tahun 1978. Bertahun-tahun kemudian, saya telah belajar banyak dari studi-studi saya sendiri, dan selain itu, tanggapan atas buku saya membuat saya belajar banyak. Ada banyak surat pembaca yang saya terima yang menyebutkan fakta-fakta historis yang saya lewatkan, atau mereka menunjukkan cara-cara baru dan seringkali lebih baik dalam mengartikan fakta-fakta yang sudah saya ketahui. Hal yang sama berlaku pula bagi banyak komentar para penelepon di talk show radio di mana saya menjadi tamu. Dengan demikian, alasan kedua untuk edisi ini adalah untuk memperbaiki beberapa kekurangan pada edisi pertama. Salah satu tugas paling sulit dan menarik dalam penulisan buku ini adalah mengevaluasi arti penting yang relatif dari berbagai pemimpin politik. Kita semua cenderung membesar-besarkan arti penting kepala pemerintahan yang sekarang. Bagi kita, mereka seperti raksasa. Sementara para negarawan yang hidup beberapa abad lampau dan yang terasa sama pentingnya di masa mereka, kini nyaris terlupakan. Jauh lebih mudah mengevaluasi arti penting seorang pemimpin kuno. Kita dapat melihat konsekuensinya, setidaknya akhir kisahnya dari tindakan yang diambilnya, dan dapat menggunakan informasi itu untuk memperkirakan arti penting masing-masing orang. Perkiraan arti penting seorang tokoh politik masa kini jauh lebih sulit. Tidak memandang betapa berkuasanya seorang pemimpin di masa kini, dan betapa inovatifnya dia, sulit untuk memprediksi seberapa lama pengaruhnya akan bertahan. Satu kasus yang menunjukkan ini adalah peringkat saya ke-20 untuk Mao Zedong, Mao Zedong menurut ejaan resmi China, dalam edisi pertama. Edisi itu ditulis tidak lama setelah Mao wafat, ketika kenangan pencapaiannya masih segar. Tentu saja, saya menyadari waktu itu bahwa arti penting Mao mungkin akan pudar sejalan waktu, tetapi saya sangat meremehkan cakupan dan pesat kemerosotan itu. Dalam beberapa tahun setelah kematian Mao, reformasi yang ditegakkan penggantinya, Deng Xiaoping, secara drastis telah banyak mengubah kebijakan Mao yang paling dipuji. Karena Deng membongkar banyak program Mao, jelas tampak bahwa selama beberapa waktu ini, edisi pertama buku ini secara serius membesar-besarkan jangka panjang dari arti penting Mao. Akan tetapi, edisi ini tidak ditulis semata untuk mengubah peringkat seseorang. Banyak lagi yang telah terjadi dalam dekade terakhir daripada sekadar kemerosotan pengaruh Mao. Ketika edisi pertama buku ini sedang ditulis, gerakan komunis, walau sangat mengerikan bagi saya begitu teguh bercokol di begitu banyak negara, juga begitu terampil sekaligus telengas dalam memegang kekuasaan, sehingga sangat mungkin bertahan selama berabad-abad. Bahkan mungkin mereka malah akan berhasil lebih berjaya daripada dunia barat yang lebih manusiawi, tetapi kurang punya tekad. Jika memang demikian, para pendiri sistem komunis Marx, Lenin, Stalin, semuanya adalah orang-orang berpengaruh. Namun, peristiwa-peristiwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem komunis tidak setangguh itu, bahkan tidak terpancang sekukuh yang saya takuti. Faktanya, kemerosotan Marxisme merupakan fitur sejarah paling mencolok dalam dekade yang baru lewat. Seluruh imperium Soviet di Eropa Timur telah runtuh dan negara-negara yang terbebaskan ini telah menyangkal komunisme.
Berbagai negara lain seperti Ethiopia dan Mongolia, yang pernah menjadi negeri klien bagi Uni Soviet juga sudah meninggalkan Marxisme. Uni Soviet itu sendiri telah terpecah dan digantikan oleh 15 republik independen, beberapa dari mereka masih berpegangan pada sistem Marxis-Leninis. Masih tersisa beberapa pemerintahan komunis di dunia Vietnam, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Republik Rakyat China. Namun, tidak satu pun di antara mereka yang kuat secara ekonomi dan tidak satu pun yang tampaknya aman. Meskipun masih lebih dari 1 miliar orang yang hidup di bawah tirani komunisme, dan walau kebangkitan kembali Marxisme masih dimungkinkan secara teoretis, tidak akan mengejutkan bila 10 atau 20 tahun lagi tidak akan ada lagi pemerintahan komunis di seluruh dunia. Dari situ, kesimpulannya adalah bahwa para pendiri sistem komunis jauh kurang penting daripada yang tadinya saya perkirakan. Dan dari situ, tampaknya banyak orang yang pemikirannya persis berkebalikan dengan komunisme, orang-orang seperti Thomas Jefferson dan Adam Smith, mungkin lebih berpengaruh daripada yang saya perkirakan pada edisi pertama. Dari situ juga tampak perlunya penambahan nama-nama baru dalam daftar orang berpengaruh. Mikhail Gorbachev adalah pemimpin Uni Soviet selama tahun-tahun terakhir penentuan nasibnya tahun 1985 sampai tahun 1991. Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya dan kepasifannya pada saat-saat paling menentukan adalah faktor besar di penghujung Perang Dingin, kemerosotan komunisme dan pecahnya Uni Soviet. Dengan memandang pentingnya peristiwa-peristiwa ini, Gorbachev dimasukkan dalam edisi ini. Dia menempati peringkat ke-95, agak di bawah Lenin, tetapi jauh lebih tinggi daripada banyak pemimpin politik terkenal di masa lalu. Revisi lain dan yang akan dianggap kontroversial adalah penyertaan Edward de Vere sebagai William Shakespeare, yang sebenarnya bukannya pria dari Stratford-on-Avon yang digambarkan sebagai penulis oleh kebanyakan buku teks ortodoks. Perubahan ini dibuat dengan sangat enggan. Ini menggambarkan pengakuan bahwa saya melakukan kesalahan serius dalam edisi pertama ketika saya begitu saja mengikuti khalayak tanpa menguji fakta dengan teliti, dan menerima pria dari Stratford itu sebagai penulis naskah-naskah itu. Sejak itu, saya dengan teliti memeriksa argumen kedua pihak dan menyimpulkan bahwa bukti-bukti mengarah kepada de Vere dan menentang pria dari Stratford itu. Saya menyesal bahwa, dengan buku seukuran ini, tidak ada ruang untuk menyertakan semua argumen yang menunjukkan bahwa Edward de Vere bukannya pria Stratford yang menulis naskah-naskah drama tersebut. Saya harap fakta yang disajikan dalam artikel saya akan cukup bagi kebanyakan pembaca. Untuk penjelasan lebih lengkap dan rinci, para pembaca yang berminat dapat merujuk pada buku hebat karya Carlton Ogben, The Mysterious William Shakespeare, yang mungkin merupakan buku definitif dalam topik menarik ini. Di samping Gorbachev, ada dua orang lagi, Ernest Rutherford dan Henry Ford, yang dimasukkan dalam edisi revisi ini, yang tidak tercantum di edisi aslinya. Rutherford merupakan salah satu ilmuwan paling terkemuka dari abad ke-20. Saya tidak yakin bagaimana saya bisa melewatkan dirinya ketika saya menulis edisi pertama, dan beberapa ilmuwan menyatakan keterkejutan karena pengabaian ini. Setelah meninjau pencapaian ilmiahnya, saya menyimpulkan bahwa sumbangannya pada teori atom modern lebih besar daripada Niels Bohr, yang menempati peringkat ke-100 dalam edisi pertama, sementara sumbangannya pada pengetahuan kita tentang radioaktivitas lebih penting daripada sumbangan Becquerel, yang menempati peringkat ke-58. Henry Ford merupakan salah satu tokoh yang layak disebut pada edisi pertama. Namun, banyak pembaca menulis surat dan mengklaim bahwa saya meremehkan arti penting dirinya dan mengajukan alasan-alasan mengapa dia harus ada di daftar ini. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, saya menyimpulkan bahwa para kritikus benar dan saya memperbaikinya dalam edisi ini. Tentu saja, tidak ada ini semata merupakan hasil pengumpulan pendapat.
Bukan jumlah dari surat penolakan yang membuat saya mengubah pikiran tentang Ford, bahkan saya sendiri menerima lebih banyak keberatan pada poin-poin lain melainkan kekukuhan alasan dalam surat-surat itu. Yang boleh menyimpulkan bahwa edisi revisi peringkat di buku ini, baik atau buruk, adalah pendapat saya, bukan hasil konsensus pembaca atau para pakar. Agar ada ruang bagi ketiga nama baru di daftar 100 teratas, Gorbachev, Rutherford dan Ford, perlu ada 3 nama yang dihapus dari kelompok yang tercantum dalam edisi pertama. Ketiganya adalah Niels Bohr, Pablo Picasso, dan Antoine Henry Becquerel. Ini tentu saja tidak mengimplikasikan bahwa saya menganggap mereka tidak penting. Sebaliknya, ketiganya seperti nama-nama lainnya yang ditulis dalam daftar layak disebut, dan seperti banyak lagi pria dan wanita yang tidak mendapat tempat untuk disebutkan di sini adalah orang-orang yang berbakat dan berpengaruh, yang telah membantu membangun dunia kita yang mengagumkan ini. Michael Hart, Januari tahun 1992. Maka kita lihat, betapa monumen-monumen akal dan pembelajaran jauh lebih bertahan daripada monumen-monumen kekuatan atau karya tangan. Karena bukankah bait-bait Homer bertahan 2500 tahun atau lebih, tanpa kehilangan satu patah kata atau huruf pun. Dalam kurun waktu itu tak terkira banyaknya istana, kuil, benteng, kota yang telah membusuk dan hancur. Francis Bacon, The Advancement of Learning 1605. Pengantar. Dalam bukunya, Letters on the English, Voltaire mengisahkan bahwa selama dia menetap di Inggris pada 1726, dia mendengar beberapa orang terpelajar mendiskusikan pertanyaan, siapakah tokoh terbesar, Caesar, Alexander, Tamerlane, atau Cromwell? Satu pembicara menegaskan bahwa tidak diragukan lagi Sir Isaac Newton adalah yang terbesar. Voltaire setuju dengan penilaian ini karena dialah yang menguasai pikiran-pikiran kita dengan kekuatan kebenaran, dan bukan mereka yang memperbudaknya dengan kekerasan, sehingga kita harus memberikan penghormatan kita. Apakah Voltaire sungguh yakin bahwa Sir Isaac Newton adalah sosok terbesar yang pernah hidup atau sekadar ingin memberikan penegasan bersifat teoretikal? Anekdot ini mengangkat sebuah masalah menarik, dari miliaran umat manusia yang pernah menghuni bumi, individu-individu mana saja yang paling mempengaruhi perjalanan sejarah? Buku ini menyajikan jawaban saya sendiri atas pertanyaan tersebut, daftar 100 tokoh yang saya percaya paling berpengaruh dalam sejarah. Saya harus menegaskan bahwa ini merupakan daftar tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, bukan yang terbesar. Sebagai contoh, di daftar saya ada ruang untuk orang-orang yang sangat berpengaruh, jahat, dan tidak berperasaan seperti Stalin, tetapi tidak ada tempat untuk orang suci seperti Bunda Cabrini. Buku ini hanya berurusan dengan pertanyaan siapakah ke-100 tokoh yang memberikan dampak terbesar dalam sejarah dan dalam perjalanan dunia. Saya memperingkatkan ke-100 tokoh ini sesuai arti pentingnya, menurut jumlah total pengaruh masing-masing dari mereka terhadap sejarah manusia dan terhadap kehidupan umat manusia sehari-hari. Kelompok orang-orang istimewa ini, baik yang dipuji maupun yang dicaci, terkenal atau hanya di belakang layar, flamboyan atau bersahaja, pastilah menimbulkan kekaguman. Merekalah orang-orang yang membentuk hidup kita dan mengukir dunia kita. Sebelum menyusun katalog ini, perlu dirumuskan aturan dasar seperti siapa yang layak dimasukkan dan berdasarkan apa. Aturan pertama adalah bahwa hanya orang yang benar-benar ada yang layak dipertimbangkan. Aturan ini sering sulit diterapkan, contohnya, apakah penyair China Lao Tzu, Lao Zi menurut ejaan China, memang sungguh ada, atau apakah dia hanya tokoh dalam legenda? Bagaimana dengan Homer? Bagaimana dengan Aesop, yang konon menulis fabel Aesop? Dalam kasus seperti ini di mana fakta tidak dapat dipastikan, saya terpaksa menerka satu tebakan yang punya dasar kuat berdasarkan informasi yang ada. Orang-orang yang tidak bernama juga didiskualifikasi.
Tentu saja individu yang menemukan roda, jika memang roda ditemukan oleh seseorang adalah orang yang sangat berpengaruh, mungkin jauh lebih penting daripada kebanyakan orang yang didaftarkan dalam buku ini. Namun, di bawah aturan yang saya rumuskan, individu tersebut bersama penemu tulisan dan semua penyumbang kebudayaan umat manusia dikeluarkan dari pertimbangan. Dalam menyusun daftar ini, saya tidak hanya memilih tokoh yang paling terkenal atau prestisius dalam sejarah. Ketenaran, atau bakat, atau kemuliaan karakter tidaklah sama dengan pengaruh. Karena itu, Benjamin Franklin, Martin Luther King Jr., Babe Ruth dan bahkan juga Leonardo da Vinci dikeluarkan dari daftar ini, sekalipun beberapa mendapat tempat di antara layak sebut yang melengkapi daftar 100. Di pihak lain, pengaruh tidak selalu dikembangkan dengan murah hati. Karena itu, seorang jenius jahat seperti Hitler memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar. Karena pengaruh yang kita perhatikan ini haruslah menyebar ke seluruh dunia, nama-nama tokoh politik terkemuka yang pengaruhnya hanya berlaku lokal, tidak masuk dalam daftar ini. Namun, dampak signifikan yang terjadi pada sebuah negeri penting dapat dikatakan berpengaruh pada seluruh bumi. Dengan begitu, Peter Agung dari Rusia, yang pengaruh utamanya terasa di negerinya sendiri, muncul dalam daftar saya. Saya tidak membatasi daftar ini pada orang-orang yang mempengaruhi kondisi umat manusia saat ini. Pengaruh pada generasi terdahulu juga dipertimbangkan dalam posisi sejajar. Bagaimana dengan masa depan? Dalam memberi peringkat pada pria dan wanita yang ada dalam buku ini, saya mempertimbangkan pengaruh yang mungkin muncul dari pencapaian-pencapaian mereka terhadap generasi-generasi dan peristiwa-peristiwa mendatang. Karena pengetahuan kita tentang masa depan sangat terbatas, saya jelas tidak dapat memperkirakan seberapa lama pengaruh itu berlangsung, bahkan dengan mendekati kepastian. Meski begitu, tampaknya aman untuk meramalkan bahwa listrik misalnya, akan tetap penting 500 tahun dari sekarang, dan bahwa sumbangan para ilmuwan seperti Faraday dan Maxwell akan tetap mempengaruhi kehidupan sehari-hari cicit buyut kita. Dalam menetapkan tepatnya di mana menempatkan seorang tokoh, saya amat menekankan arti penting dari kontribusinya terhadap sebuah gerakan sejarah. Secara umum, perkembangan sejarah besar tidak pernah bergantung pada tindakan satu orang saja. Karena buku ini menyangkut pengaruh individu dan pribadi, saya berusaha membagi pujian sebuah perkembangan pada beberapa orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dengan begitu, perorangan tidak diperingkatkan bersejajaran dengan arti penting dari peristiwa atau gerakan yang terkait dengannya. Kadang seseorang nyaris sendirian bertanggung jawab atas sebuah peristiwa atau gerakan penting diposisikan lebih tinggi daripada orang yang memainkan peran kurang dominan dalam satu gerakan yang lebih penting. Sebuah contoh mencolok dari hal ini adalah pemberian peringkat yang lebih tinggi kepada Nabi Muhammad daripada Yesus, sebagian besar karena kepercayaan saya bahwa Nabi Muhammad memainkan pengaruh pribadi yang lebih besar pada perumusan agama ketimbang Yesus dalam perumusan agama Nasrani. Ini tentu saja tidak berimplikasi bahwa saya berpikir bahwa Nabi Muhammad lebih besar daripada Yesus. Ada beberapa perkembangan penting di mana sejumlah orang terlibat, tetapi masing-masing tidak dapat memainkan peran menentukan. Ilustrasi bagus tentang ini adalah perkembangan bahan peledak dan senjata api, yang lainnya adalah gerakan pembebasan wanita, yang lainnya lagi adalah kemunculan dan evolusi Hinduisme. Meskipun masing-masing perkembangan ini punya arti penting yang besar, jika pujian diberikan kepada semua kontributornya secara berimbang, maka tidak satu pun dari mereka yang akan masuk dalam daftar ini. Apakah itu berarti lebih baik memilih seseorang sebagai wakil dari masing-masing perkembangan ini, dan untuk memberi semua pujian yang seharusnya dibagi-bagikan kepada satu orang itu? Saya pikir tidak begitu. Dengan prosedur semacam itu, filsuf Hindu, Sankara, akan muncul di dekat puncak daftar sebagai perwakilan Hinduisme. Namun,
Sankara sendiri nyaris tidak terkenal, dia nyaris tidak dikenal di luar India, atau sangat berpengaruh. Mirip dengan itu, bagi saya akan sangat ngawur jika kita memberikan peringkat lebih tinggi kepada Richard Gatling, penemu model senapan mesin pertama ketimbang Albert Einstein semata karena evolusi senjata api lebih penting daripada perumusan teori relativitas. Dalam semua kasus, saya memutuskan untuk tidak mencoba memilih yang sulung di antara yang setara. Tiap orang yang dimasukkan dalam buku ini dipilih berbasiskan pengaruh aktualnya, bukan sebagai perwakilan sebuah gerakan penting. Jika dua individu, dalam kerja sama rapat, memproduksi apa yang pada hakikatnya merupakan pencapaian bersama, maka sebuah aturan khusus diberlakukan. Contohnya, Orville dan Wilbur Wright bekerja sama begitu rapat dalam menemukan pesawat terbang, sehingga nyaris mustahil memisahkan kontribusi individu mereka di dalamnya. Dalam kasus ini, tampaknya percuma coba menetapkan porsi pujian yang harus diberikan pada masing-masing individu, lalu menempatkan mereka dalam posisi yang berbeda dalam daftar. Dengan demikian, keduanya dimasukkan dalam satu entry secara bersama. Seperti halnya Wright bersaudara, Karl Marx dan Frederick Engels berbagi bab, walaupun hanya diberi judul dengan nama Marx, yang saya anggap lebih penting di antara keduanya. Beberapa kontributor gabungan lainnya diperlakukan dengan cara yang sama. Saya harus memberi penekanan bahwa aturan tentang entry gabungan ini tidak berlaku untuk orang-orang yang sama-sama bekerja di satu bidang umum, tetapi hanya pada pasangan kolaborator. Ada satu faktor lain yang selama ini diajukan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tempat individu dalam daftar ini. Jika dipandang ke belakang, kita dapat melihat bahwa jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio maka orang lain toh akan menemukannya beberapa tahun kemudian. Mirip dengan itu, tampaknya Meksiko akan tetap ditaklukkan oleh Spanyol, meski Hernando Cortese tidak pernah dilahirkan ke dunia, dan bahwa teori evolusi akan terumuskan juga tanpa Charles Darwin. Namun, pencapaian ini pada kenyataannya merupakan karya Marconi, Cote, dan Darwin secara berturutan. Dengan begitu, ketiga orang ini diberi peringkat dalam daftar ini sesuai pencapaian mereka dan argumen, biar bagaimanapun hal itu akan terjadi juga, pun dikesampingkan. Di pihak lain, hanya sedikit orang yang bertanggung jawab sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa penting yang mungkin tidak akan pernah terjadi tanpa mereka. Dalam menilai dan memberikan peringkat kepada orang-orang ini, sebuah kelompok campur aduk yang beranggotakan Genghis Khan, Beethoven, Nabi Muhammad, dan William sang penakluk, pencapaian khusus mereka diberikan bobot lebih besar karena individu-individu ini memiliki pengaruh pribadi dalam makna yang paling mendasar. Dari puluhan miliar individu yang menghuni bumi, kurang dari 1 dalam sejuta yang tercatat dalam kamus biografi. Dari mungkin sekitar 20.000 individu yang pencapaiannya membuatnya layak dicantumkan dalam kamus biografi itu, hanya sekitar 0,5% yang dicantumkan dalam daftar ini. Dengan begitu, setiap orang dalam daftar ini dalam pemahaman saya merupakan tokoh-tokoh yang amat monumental dalam sejarah. Pengaruh wanita dalam sejarah umat manusia, juga kontribusi para wanita itu pada peradaban manusia, jelas jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan peringkat mereka dalam daftar ini. Namun, galaksi bintang para tokoh berpengaruh ini secara alami akan tersusun oleh orang-orang yang memiliki bakat maupun kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Sepanjang sejarah, kesempatan kaum wanita disangkal dan pencantuman 2 orang wanita dalam daftar ini sungguh merupakan cerminan dari kebenaran yang patut disesali itu. Saya tidak melihat ada gunanya menutupi fakta tidak mengenakan soal diskriminasi itu dengan menambahkan beberapa orang wanita lagi hanya sebagai pajangan. Buku ini didasarkan pada apa yang sungguh terjadi di masa lalu, bukan apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang mungkin terjadi jika masyarakat manusia lebih mengutamakan kesetaraan.
Pengamatan serupa mungkin berlaku juga terkait berbagai ras atau kelompok etnis yang anggota-anggotanya kurang mengalami kesetaraan di masa lalu. Saya menegaskan bahwa pengaruh adalah satu-satunya kriteria dalam memberi peringkat pada individu dalam kumpulan ini. Tentu saja dimungkinkan menyusun daftar orang-orang istimewa berdasarkan kriteria berbeda, misalnya ketenaran, prestis, bakat, luasnya pergaulan, maupun kemuliaan karakternya. Anda, para pembaca, harus bereksperimen dengan menyusun daftar Anda sendiri, apakah itu daftar paling berpengaruh atau paling istimewa atau kategori paling lainnya dalam berbagai bidang. Saya mendapati penulisan buku tentang 100 orang ini sebagai hal yang menggairahkan sekaligus menyenangkan. Saya pun yakin Anda juga akan menikmati latihan intelektual dalam menyusun daftar Anda sendiri. Daftar Anda bisa jadi sesuai atau bertentangan dengan daftar saya. Anda mungkin lebih memilih mempertimbangkan, misalnya, 100 orang paling berkuasa yang pernah hidup, atau 100 tokoh paling karismatik. Namun, jika Anda memilih untuk menunjuk tokoh yang paling berpengaruh, saya harap latihan ini akan membukakan wawasan kesejarahan yang baru untuk Anda seperti yang juga dilakukannya terhadap diri saya.